Oke teman-teman, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi kita hari ini kami di lapak baca. Jadi saya main-main ke lapak baca literasi. Hai. Hai. Ya, jadi kami di sini membuat challenge, ya sebuah tantangan, yakni membaca satu buah buku, satu bab buku dan mendeskripsikan atau menceritakan isi bukunya. Ya, kita langsung saja. Siapa yang ingin mulai duluan? Oke, katanya mulai dari saya. Tapi ini agak kontroversi loh. Ya, ini saya membaca sebuah buku berjudul Muslim, Penaklukan Muslim di Mata Bangsa Taklukan. Ya, jadi di sini di bab 1 ini bercerita awalnya tentang bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu ada banyak sebutannya. Ada disebut Saracens, Tahai, dan Hajari. Pada umumnya bangsa-bangsa Eropa itu menyebutnya ini ada sebutan sih dari kata bahasanya. Ada Saracens dan ada bangsa Moor. Jadi film-film yang kita tonton itu, yang di barat itu tentang bangsa Moor, bangsa barbar, ternyata itu menyebutkan bangsa Arab ya. Ini keterlaluan sekali. Dan di sini dari buku ini saya baru tahu ya, memang bangsa Arab di sini pada awal-awalnya itu mencari identitas karena mereka mengakui sebagai Hajari atau keturunan Hajar. Mereka mencari-cari identitas dengan mengaitkan mereka sebagai keturunan Hajar bersama agama-agama yang pada waktu itu hidup. Dan ada yang Kristen, ada yang Yahudi. Di sini kita bisa menemukan hubungan antara keduanya. Ya, ini misalnya kalau di Yahudi itu ada keterkaitan antara Yahudi dan bangsa Arab pada waktu itu. Ya, ini salah satunya adalah ritual khitan. Dan ternyata di Yahudi juga ada begitu. Ya, selamat datang di Ardelia Naina dan Putri Sari Mansur. Kak. Ya, sini ada keterkaitan antara ya di sini kita bisa melihat ada beberapa bangsa Arab pada masa sebelum abad 17 itu mereka mencari keterkaitan antara keturunan Hajar atau Hajari dengan agama-agama yang hidup pada agama-agama yang berkembang pada waktu itu. Ya, ada Yahudi dan Kristen pada waktu itu ya. Nasrani. Dan mereka mengaitkannya dengan Taurat, kitab yang terkenal yang pada waktu itu tempat yang cukup terkenal pada waktu itu. Di dalam buku ini ya, di Taurat, dan cari hubungan antara Hajari dengan kebetulan Hajar dengan kitab Taurat ya. Mereka mencari hubungan antara itu, dan mereka mengakui bahwa ya mereka walaupun tidak di luar kitab Taurat, tapi mereka terhubung dengan kitab Taurat itu sendiri. Ya begitulah. Mohon maaf kalau di sini agak kontroversi karena saya hanya mendeskripsikan buku ini. Oke, kita lanjut ke ketua di sebelah saya. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Ramadan. Saya salah satu penggagas dari Literasi Sore, sudut tongkrongan literasi milenial. Kemudian hari ini ada salah satu program yang diajukan oleh Bang Niko untuk membaca satu bab dan dideskripsikan tentang hal-hal yang di dalam satu bab tersebut. Saya sedang membaca buku 1/4 karya dari Hangka, Kembali Nanti dan Kembali. Ini adalah salah satu buku yang sangat masyhur di Timur Tengah,
menceritakan tentang beberapa hal yang sangat menarik. Pada intinya, dalam buku ini ada 4 bab, dan setiap babnya itu mendeskripsikan dari inti dari buku ini. Pertama adalah ada 1/4 kehidupan yang kusesali, tentang apapun yang tidak dapat diperbaiki, tentang pertemuan yang tak akan terulang lagi, tentang setiap kata yang menyakiti. Kemudian ada 1/4 kehidupan yang kukagumi, tentang mereka yang begitu rapi menata diri, tanpa jeda memperbaiki diri, memperjuangkan hak-hak orang lain dan diri sendiri. Ada 1/4 kehidupan yang kutakuti, tentang kesenangan yang melalaikan ibadah, tentang nikmat yang merenggut surga, tentang suka berujung neraka. Ada 1/4 kehidupan yang kusenangi, tentang apapun kabar baik dari Ilahi, tentang hikmah yang diam-diam bersembunyi, tentang semua keindahan di pagi hari. Kebetulan saat ini saya membaca bab kedua, yakni tentang 1/4 kehidupan yang kukagumi, tentang mereka yang begitu rapi menata diri, tanpa jeda memperbaiki diri, memperjuangkan hak orang lain. Ini salah satu cerita pendek yang sangat mengedukasi. Pertama adalah bercerita tentang salah satu mahasiswa di Turki, tepatnya di Cordoba. Dia seorang perempuan yang asli dari Indonesia, sudah semester akhir di sana, kemudian mendapat sebuah tugas dari dosennya bernama Juez Marquez untuk mengajar di penghujung ataupun di pelosok negeri Spanyol. Nah, di pelosok tersebut dia bertemu dengan 3 orang anak. Pertama adalah Gundar, Lukas, dan Gunan. Ini adalah anak-anak asli dari Spanyol yang beragama Kristiani. Dan desa mereka ini adalah desa yang kumuh, desa yang tidak terjamah oleh pendidikan, desa di mana anak-anak kecil sudah mulai bekerja, yang dipaksa oleh orang tuanya dan dilarang untuk sekolah. Kemudian di desa tersebut hanya ada 1 sekolah yang sudah usang, sudah lama sekali. Dan permasalahannya adalah sekolah tersebut akan dihancurkan, akan dirobohkan oleh salah satu pengusaha kasino terbesar yang hendak mendirikan sebuah tempat perjudian terbesar di Spanyol. Namun karena kepala sekolahnya itu adalah teman dari dosen pembimbing Olivia, sehingga Olivia sangat sukar, sangat senang mengajar di sana, sekalipun dengan keterbatasan dari itu fasilitas, kemudian jauh dari keramaian, jauh dari kota, jauh dari hiruk pikuk ataupun hingar-bingar perkotaan. Sehingga pada saat itu pengusaha kasino tersebut memberikan sebuah syarat jika ingin sekolah tersebut untuk tetap berdiri dan tetap berlangsung pendidikannya. Pertama adalah siswa di sana mesti harus 30 orang, kemudian harus memiliki 3 pengajar di luar kepala sekolah. Dan saat ini Olivia pergi ke Spanyol untuk menemui dosennya dan mencari 2 orang pengajar untuk di sana. Setelah mencari-cari tidak kunjung menemukan titik temu. Kemudian beliau putus asa, Olivia putus asa dan tidak ingin balik lagi ke Granada. Nama desa tersebut adalah Granada. Tidak ingin balik lagi karena sudah putus asa. Di Masjid Cordoba yang saat ini masjid itu sudah dialihfungsikan atau dialokasikan menjadi sebuah gereja terbesar. Dia bertemu dengan salah satu teman lamanya bernama Sarmara. Barulah Sarmara mau untuk ikut ke sana, dan dia membutuhkan 1 orang lagi, dan 1 orang ini tidak kunjung ketemu lagi. Akhirnya ketika dia sampai di Granada, dia barulah bertemu dengan 1 orang teman lamanya yang baru saja kenal, yakni bertemu di bus, baru saja kenal di bus, tapi sudah ingin mengajar di sana. Karena saking jauhnya dari fasilitas yang baik dalam dunia pendidikan, kapur saja Lukas mesti harus pergi berkilo-kilo untuk ke kota dan mencari rongsokan untuk dijualnya demi membeli sebuah kapur. Bayangkan,
Itu mungkin sekilas dari bab yang saya baca. Ada salah satu penggalan kalimat yang sangat baik untuk pendidikan. Sesungguhnya bagi seorang guru bukanlah mereka yang berambisi mengumpulkan banyak uang dari pekerjaannya dalam proses mengajar, kemudian duduk santai dalam ruangan ber-AC tanpa memikirkan perjuangan anak didiknya. Lebih dari itu, seorang guru bertugas untuk memastikan ada harapan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak didiknya kelak. Bekal paling sempurna dari seorang guru adalah ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu saja sekilas salah satu bab yang saya baca saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih kepada Panji. Kita lanjut ke salah satu ke teman kita yang lainnya. Ini siapa namanya? Iya, Pak. Rian. Ya. Oke. Ini maskernya. Ya. Silakan Rian, paparkan apa yang kamu ketahui. Halo semuanya, saya Febri Rizky Amanda, salah satu member dari Literasi Sore. Kali ini saya ingin menjelaskan pembahasan tentang buku Catatan Najwa, salah satu bestseller dari Najwa Shihab. Di kata pengantar, buku ini menjelaskan tentang bagaimana mata Najwa berjalan dan menjelaskan tentang Najwa on stage yang banyak dikunjungi oleh orang, bahkan bisa menyanyi salah satu konser dangdut atau rock mungkin. Dan ini menceritakan tentang orang-orang yang tidak banyak muncul di publik atau berita, salah satu yaitu Megawati, B.J. Habibie dan Budiono. Kita mulai dari B.J. Habibie, yaitu anak biasa dari desa di Sulawesi yang hidupnya cukup sederhana dan bahkan dia bisa membuat sebuah karya yang diakui oleh dunia, yaitu bisa membuat pesawat. Yang kedua, Megawati, salah satu putri dari presiden pertama kita, Presiden Soekarno. Dia sudah tidak asing lagi di politik, bahkan itu sudah menjadi jalan bagi dia. Dan ketiga, Budiono, yaitu wakil presiden kelima. Thank you. Asik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk dia. Oke, kita lanjut yang terakhir. Oke, dianya nggak mau. Ya, jadi demikianlah sebuah tantangan di sini, tantangan sore kali ini. Sampai jumpa pada tantangan literasi jalanan lainnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Asik, kayak YouTuber ya.